Hasan dan Husain bin Ali adalah cucu Rasulullah SAW dari putrinya Fatimah Az-Zahra. Sejak masa kanak-kanak, keduanya memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Nabi Muhammad SAW. Kedudukan itu tidak hanya dikenal melalui hubungan nasab, tetapi ditegaskan oleh banyak riwayat sahih yang dicatat oleh para ulama hadis. Dalam sejumlah hadis sahih disebutkan bahwa Rasulullah SAW mencintai Hasan dan Husain dan menampakkan cinta itu secara terbuka. Beliau menggendong keduanya, memangku mereka, dan mencium mereka. Perlakuan ini disaksikan langsung oleh para sahabat dan diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis yang menjadi rujukan utama umat Islam. Kasih sayang Rasulullah SAW kepada Hasan dan Husain bukanlah sikap yang tersembunyi atau bersifat pribadi semata. Beliau menampakkannya di hadapan umat sehingga menjadi teladan tentang bagaimana memperlakukan anak dan cucu. Dalam beberapa riwayat, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kasih sayang adalah bagian dari rahmat dan bahwa orang yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Hasan dan Husain juga sering berada dekat Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Mereka hadir di rumah beliau, di masjid, dan di majelis bersama para sahabat. Rasulullah tidak menjauhkan mereka dari ruang ibadah dan pertemuan umat, tetapi membiarkan mereka tumbuh dalam suasana tersebut. Salah satu peristiwa yang diriwayatkan secara sahih adalah ketika Rasulullah melaksanakan sholat, lalu salah satu cucunya naik ke punggung beliau saat sujud. Rasulullah tidak segera mengangkatnya, melainkan memanjangkan sujud hingga cucu tersebut turun dengan sendirinya. Setelah sholat, beliau menjelaskan kepada para sahabat sebab dari sikap tersebut. Riwayat ini menjadi dasar penting dalam pemahaman para ulama tentang kelembutan Rasulullah dan keluasan rahmat beliau. Melalui peristiwa-peristiwa ini, para sahabat menyaksikan langsung bagaimana Rasulullah memadukan ibadah, akhlak, dan kasih sayang. Tidak ada pertentangan antara keteguhan dalam agama dan kelembutan dalam memperlakukan anak-anak. Hasan dan Husain tumbuh dalam lingkungan seperti itu. Mereka hidup dekat dengan Rasulullah dan menyaksikan akhlak beliau secara langsung sejak usia dini. Kedekatan ini menjadi bagian penting dalam pembentukan pribadi keduanya, sebagaimana dicatat oleh para ulama dalam pembahasan sirah dan manaqib. Riwayat-riwayat sahih tentang Hasan dan Husain pada masa kecil menunjukkan bahwa kedudukan mereka di sisi Rasulullah telah dikenal sejak awal. Kedudukan itu kelak dipahami umat bukan hanya sebagai keutamaan nasab, tetapi hasil dari pengasuhan, keteladanan, dan lingkungan yang paling dekat dengan kenabian. Hasan dan Husain tidak hanya dikenal sebagai cucu Rasulullah SAW, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan beliau sehari-hari. Kehadiran mereka di sekitar Nabi Muhammad SAW tercatat dalam berbagai riwayat yang menunjukkan bahwa keduanya tumbuh dekat dengan ibadah, majelis ilmu, dan lingkungan umat Islam sejak usia dini. Dalam sejumlah riwayat sahih, disebutkan bahwa Hasan dan Husain sering berada di masjid bersama Rasulullah SAW. Kehadiran mereka tidak dijadikan alasan untuk menjauhkan anak-anak dari ruang ibadah. Rasulullah SAW justru memperlihatkan sikap yang lapang, sehingga para sahabat memahami bahwa masjid juga merupakan tempat pembinaan akhlak, bukan hanya tempat orang dewasa. Peristiwa ketika salah satu cucu Rasulullah SAW naik ke punggung beliau saat sholat menjadi contoh yang paling sering disebut oleh para ulama. Riwayat ini diriwayatkan oleh beberapa sahabat dan diterima dalam kitab-kitab hadis. Melalui peristiwa tersebut, Rasulullah SAW menunjukkan bahwa kekhusyukan ibadah tidak meniadakan kasih sayang dan bahwa kelembutan merupakan bagian dari tuntunan agama. Selain di masjid, Hasan dan Husain juga hadir dalam majelis Rasulullah SAW bersama para sahabat. Mereka mendengar pembicaraan, menyaksikan adab, dan tumbuh di tengah suasana ilmu. Tidak ada riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW melarang kehadiran mereka atau menganggapnya sebagai gangguan.
Para sahabat memperhatikan bagaimana Rasulullah SAW bersikap terhadap cucunya. Sikap ini kemudian diriwayatkan dan dijadikan rujukan dalam pembahasan tentang pendidikan anak dan adab keluarga. Kasih sayang yang ditampakkan Rasulullah SAW kepada Hasan dan Husain dipahami sebagai bagian dari sunnah, bukan sebagai keistimewaan pribadi yang terpisah dari ajaran beliau. Dalam beberapa riwayat, Rasulullah SAW juga menyebutkan kedudukan Hasan dan Husain di tengah umat. Mereka dikenal sebagai cucu beliau yang dicintai, dan keutamaan mereka disebutkan dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat terpercaya. Riwayat-riwayat ini kemudian dikumpulkan dan dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab manaqib. Kebersamaan Hasan dan Husain dengan Rasulullah SAW pada masa kanak-kanak memberikan gambaran tentang lingkungan tempat mereka dibesarkan. Mereka tidak tumbuh terpisah dari kehidupan umat, tetapi berada di tengah-tengahnya. Mereka menyaksikan langsung ibadah, adab, dan hubungan sosial yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Dari kebersamaan ini, para ulama memahami bahwa pendidikan Hasan dan Husain tidak hanya terjadi di dalam rumah, tetapi juga di ruang publik umat Islam. Kehadiran mereka di masjid dan majlis Rasulullah SAW menjadi bagian dari pembentukan kepribadian yang kelak dikenal dalam sejarah Islam. Fatimah Az-Zahra adalah putri Rasulullah SAW dan ibu dari Hasan dan Husain. Kedudukannya dalam rumah tangga kenabian memiliki peran penting dalam pembentukan lingkungan tempat kedua putranya tumbuh. Riwayat-riwayat yang sampai kepada umat Islam menunjukkan bahwa rumah Fatimah merupakan bagian dari rumah Rasulullah SAW, baik secara fisik maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dalam banyak riwayat sahih, Fatimah dikenal sebagai sosok yang paling dekat dengan Rasulullah SAW di antara putri-putri beliau. Rasulullah SAW sering mengunjungi rumahnya, memuliakannya, dan menunjukkan kedudukan Fatimah di hadapan para sahabat. Kedekatan ini menjadikan Hasan dan Husain tumbuh dalam lingkungan yang sangat dekat dengan kehidupan kenabian. Fatimah menjalani kehidupan yang sederhana. Tidak terdapat riwayat yang menunjukkan bahwa Hasan dan Husain dibesarkan dalam kemewahan. Sebaliknya, riwayat-riwayat yang sahih menunjukkan bahwa keluarga Nabi hidup dengan kesederhanaan, kesabaran, dan keteguhan dalam ibadah. Lingkungan ini menjadi bagian dari pendidikan awal bagi Hasan dan Husain. Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa Rasulullah SAW sangat menjaga hubungan dengan keluarga Fatimah. Beliau sering datang ke rumahnya dan memperhatikan keadaan mereka. Perhatian ini tidak hanya menunjukkan ikatan keluarga, tetapi juga menggambarkan bagaimana rumah Fatimah menjadi bagian dari pusat kehidupan Islam pada masa itu. Hasan dan Husain tumbuh dalam rumah yang menyatu dengan nilai-nilai ibadah dan akhlak. Mereka menyaksikan langsung keteladanan orang tua mereka, Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra, yang dikenal oleh para sahabat sebagai pribadi yang bertakwa dan berakhlak mulia. Riwayat tentang keduanya banyak dicatat oleh para ulama dalam kitab sirah dan manaqib. Para ulama memahami bahwa peran Fatimah dalam kehidupan Hasan dan Husain tidak terpisah dari peran Rasulullah SAW. Rumah tangga ini menjadi tempat bertemunya keteladanan orang tua dan pengaruh langsung dari Nabi Muhammad SAW. Lingkungan seperti ini jarang ditemui dalam sejarah umat manusia. Dengan latar seperti itu, Hasan dan Husain tidak hanya tumbuh sebagai cucu Rasulullah SAW, tetapi juga bagian dari rumah tangga yang dibangun di atas kesederhanaan, ibadah, dan akhlak. Riwayat-riwayat sahih tentang rumah Fatimah memberikan gambaran tentang fondasi awal yang membentuk pribadi keduanya. Para ulama kemudian menilai bahwa apa yang diterima Hasan dan Husain pada masa kanak-kanak bukan hanya pengasuhan keluarga, tetapi juga pembinaan langsung dari lingkungan kenabian.
Inilah yang menjadikan kedudukan mereka di tengah umat Islam dipahami sebagai hasil dari pendidikan dan keteladanan, bukan semata-mata karena nasab. Riwayat-riwayat sahih tentang masa kecil Hasan dan Husain memberikan gambaran yang utuh tentang fondasi awal kehidupan keduanya. Mereka tumbuh di lingkungan yang paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyaksikan langsung ibadah, akhlak, dan kehidupan umat Islam pada masa awal. Kedekatan ini bukan sekadar hubungan keluarga, tetapi juga bagian dari proses pembinaan yang nyata. Para ulama sirah dan hadis menaruh perhatian besar pada riwayat-riwayat yang berkaitan dengan Hasan dan Husain. Riwayat tersebut dijadikan dasar dalam menjelaskan kedudukan keduanya di tengah umat Islam. Kedudukan itu dipahami sebagai hasil dari pengasuhan, keteladanan, dan lingkungan yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga beliau. Dalam hadis-hadis sahih disebutkan keutamaan Hasan dan Husain serta kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada keduanya. Riwayat-riwayat ini kemudian dipahami oleh para ulama sebagai penegasan bahwa nilai yang diwariskan kepada Hasan dan Husain bukanlah kekuasaan atau kemegahan dunia, melainkan akhlak, keteguhan, dan kesetiaan kepada ajaran Islam. Fondasi yang dibangun pada masa kanak-kanak ini menjadi latar bagi peran Hasan dan Husain di masa-masa berikutnya. Para ulama menjelaskan bahwa sikap, pilihan, dan keteguhan keduanya tidak dapat dipisahkan dari pendidikan awal yang mereka terima di rumah kenabian. Oleh karena itu, sejarah kemudian memandang tindakan dan sikap Hasan dan Husain sebagai kelanjutan dari nilai-nilai yang telah ditanamkan sejak dini. Riwayat tentang Hasan dan Husain pada masa kecil tidak memuat detail yang berlebihan, namun justru disitulah letak kekuatannya. Kesederhanaan riwayat menunjukkan bahwa pembentukan pribadi mereka berlangsung secara alami, tanpa paksaan narasi atau penggambaran yang dibuat-buat. Dengan demikian, para ulama memahami bahwa kedudukan Hasan dan Husain di tengah umat Islam bukanlah hasil dari peristiwa tunggal, melainkan dari rangkaian pengasuhan dan keteladanan yang konsisten. Rumah kenabian menjadi tempat tumbuhnya nilai-nilai tersebut, dan riwayat-riwayat sahih menjadi saksi atas proses itu. Penutupan pembahasan ini tidak dimaksudkan untuk memasuki fase kehidupan Hasan dan Husain yang lebih dewasa atau peristiwa-peristiwa besar yang kemudian terjadi. Bab ini bertujuan menegaskan bahwa fondasi yang kuat telah diletakkan sejak awal, sehingga perjalanan hidup keduanya di kemudian hari dapat dipahami dalam bingkai pendidikan, akhlak, dan teladan yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.